Laju parkir situ jadi. Oke. Ke depan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan kita selaku panut di akhir zaman. Yang kami hormati Kasat Bimas Polrestabes Palembang, Bapak AKBP Ali Sadikin SAG MSI, dan terhormat Lurah Bapak Tri Cahyono SH MSI, dan kami hormati Kanit Bimas Polsek Sukarami Ibtu Lutfi, Kasubnit Babin Kemmas Polrestabes Palembang Bapak Nasmiral, Kasih Trantip Alangan Lebar Bapak Hairil, Ketua RT yang merupakan tuan rumah RT 07, yang kami hormati Ketua RW dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih telah menghadiri kegiatan Jumat Curhat pada hari ini. Yang pertama kita membaca basmalah, kedua sambutan pada hal ini akan disampaikan oleh Pak Lurah, kemudian hukum MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Hadi tengah-tengah kita AKBP Ali Sadikin SAG MSI dari Kasat Bimas Polrestabes Palembang. Yang kami hormati Kapolsek Sukarami Lebar Sukarami yang diwakili oleh Bapak Ibtu Lutfi beserta jajaran. Yang kami hormati. Demikianlah kata sambutan dari Ali Sadikin SAG MSI. Assalamualaikum illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Amma batu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, Bapak Lurah Alang-Alang Lebar serta Trantip ya, Kelurahan, kemudian Pak Kapolsek dalam hari ini diwakili oleh Kanit Bimas, rekan-rekan dari Polrestabes Palembang, Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti banyak kegiatan. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan, Bapak Ibu sekalian mungkin ada permasalahan-permasalahan sehingga tidak perlu datang ke Pak Camat, tidak perlu datang ke Pak Kapolsek, tidak perlu datang ke Pak dan Ramil. Seyogjanya beliau-beliau ada di sini. Tapi alhamdulillah sudah ada perwakilan. Nah, disinilah kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mungkin Bapak Ibu kalau ke Polsek, Pak Kapolsek sibuk kegiatan karena
ada kegiatan. Nah kesempatan di sini lah. Begitu juga untuk Pak Camat, kemudian Pak Danham. Kalau kegiatan kita lihat Pak Lurah, setiap malam tahun libur atau malam tahun baru sekarang ini atau hari-hari malam apa gimana, pencegahan ini susah sekali karena anak-anak sekarang ini dengan adanya medsos, kemudian kumpul terjadilah tawuran. Nah itu yang kita jaga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RT 07 yang telah memberikan tempat, dan alhamdulillah kita semuanya sudah di sini. Kita ini di sini. Saya pendidikan di Jawa Timur, Pusdik Brimob Batu Kosek dari Brimob, kemudian 93 saya ke sini, penempatan ke sini dapat orang sini, jadi orang sini sekarang. Alhamdulillah jadi warga Pak Lurah juga, warganya Pak RW juga. Tapi belum saya tempatin Pak RW. Saya tinggal di sini Bapak Ibu, di belakang Gardena 3 atau belakang UT. Kalau sekarang yang tampaknya UT. Nah depan rumah saya itu sekarang dibangun MAN 2 sama masjid. Jadi kemarin Pak RW itu saya sudah 12 tahun di situ tidak ada perkembangan. Depan kiri kanan itu rawa semua. Bahkan babi itu masih banyak. Kalau malam itu saya pulang tuh Nyimas dan anak 2. Untuk kegiatan Jumat nanti kita akan selesaikan permasalahan ada di wilayah masing-masing. Dan saya tahun 70-an dengan anak-anak tahun 2000-an itu sangat beda sekali. Apalagi kalau kita sudah mengingatkan, menasihatin, kita yang dinasihatin. Nah itulah, makanya kita memang harus menyesuaikan. Kalau kita dulu ya, zaman kita sekolah kalau dimarahin dulu dia atau dijelitin aja sudah ngerti kita. Nah sekarang ini kebalik, makanya kita sebagai orang tua, saya mohon pada Bapak Ibu sekalian, apalagi orang sehingga waktu saya tanya ke sana itu, padahal dia marbot masjid sampai orang tua itu nangis. Diajak kawannya ngandung ke sana ngajak tawuran. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai anak-anak kita di lingkup kita sendiri aja. Di lingkup kita sendiri. Apalagi di daerah Soekarno-Hatta, Pak Lutfi ya. Kalau sudah malam liburan itu sering terjadi tawuran anak-anak itu. Bener. Jadi kalau kami setiap Sabtu, setiap malam Minggu itu biasanya para PJU Polrestabes sama Polsek jajaran itu tidak ada yang tidur Pak. Jadi itu untuk mengantisipasi tawuran. Dan itu cepat sekali gerakannya. Sangat cepat sekali. Akhirnya ketemuan di salah satu tempat, kalau tidak di Soekarno-Hatta, Kebon Sayur, kemudian Simpang 5 DPRD, Jakabaring itu yang paling sering, Kalidoni, tempat-tempat sepi. Jadi kejadian biasanya jam 2 atau jam 3 subuh, menjelang subuh. Dan juga saya minta pada Bapak Ibu sekalian, karena ini mau malam tahun baru, paling enggak mohon Pak RT, Pak RW menyampaikan ke warganya, kalau bisa acara seperti itu ya cukup di internal kita aja lah. Jangan sampai nanti anak kita keluar dari rumah kita tidak tahu, karena nanti melalui Babin Kamtipmas, Babinsa, kalau memang ada kegiatan tolong jangan sampai ada organ tunggal yang sifatnya remik. Kalau cuma lagu-lagu nostalgia tidak masalah, mengenang masa dulu kan. Nah, kalau sekarang ini sudah remik, nah sudah, kalau sudah ada remik berarti ada kawannya. Apakah itu miras, apa itu yang lain-lainnya, sehingga dia tidak terkontrol. Kita sama-sama bisa menyampaikan, apabila tidak bisa saya jawab nanti saya akan sampaikan kepada pimpinan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Kasat Dimas Polrestabes Palembang. Kemudian kegiatan kita akan kita lanjutkan tanya jawab. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengenalkan diri, kemudian
2021 kami diangkat P3N. Nah, dulu masih sih. Mobil itu ya banyak sekali. Kita mau masuk ke Pemahero Pak. Mungkin rencana kita apa? Yang penting motor itu hampir nanti adalah kalau motor itu hancur. Ini pertahanan motornya akhirnya dia lecet Pak. Tapi untuk khusus di sini itu anggota kita di patroli kita ada sore Pak. Setengah 6 itu daerah situ. Ngeri sekali Pak, sudah 2 kali kejadian itu. Ada juga temannya yang kehilangan motor. Karena kebetulan ini SMA di 22 di Tangkelapa. Nah itu 2 hari yang lalu juga. Motor sedikit tunggu lagi Pak. Tolong Pak nanti diperhatikan, disampaikan sama kawan yang mungkin ada solusi lain barangkali kira-kira ya. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Curhat pada ini. Baik, kalau cuma doa kami kasihkan untuk Pak Kasat. Setengah 6 mau maghrib itu ya. Tolong nanti dari Polsek Pak Lutfi nanti jam-jam seperti itu dilakukan patroli. Tapi kadang orang tuh gimana? Ada patroli dia diam dulu. Mobil sudah jauh baru berbuah. Nah, ya kan seperti itu kucing-kucingan. Nah paling tidak kita sebagai warga menginformasikan lah, sehingga paling tidak dari polsek ini kita pencegahan dengan adanya mobil patroli. Paling tidak niat seseorang itu akan kandas. Tapi kalau tidak ada patroli, nanti kita ya akan orang merajalela. Silakan nanti Pak Lutfi disampaikan ke Kanit sama Tanya untuk melakukan patroli pada jam-jam di seputaran Perumahan Hero. Dan saya bingung juga, jadi setiap malam tuh kami jam 2, jam 3 itu sudah pasti standby. Nanti sudah dikepung di sini, motor tuh buyar Pak. Nah kalau lewat lorong-lorong nanti kumpul lagi, nanti dibawa flyover sini, polsek itu, kumpul di situ lagi. Nanti sudah dapat informasi CCTV dari Polda, Common Center Polda menginformasikan Polres. Kalau saya dulu di Jawa itu masih ingat Pak, kalau depan rumah dulu tuh ada wadah aqua, itu diisi 1 cangkir beras. Nah, 1 cangkir beras. Jadi kita patroli. Terus sampai dari patroli sambil ambil beras, sampai kan 97. Kalau 97 dibagi 2 paling tidak ada 40. Nah, 4546. 4546 kalau dibandingkan lagi dengan jumlah kecamatan berapa? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Pak Muslim dan juga Bapak Binsal bahwa memang awal tahun ini akan kita koordinasi usaha jadwal patroli. Jadi Pak, rencananya dari Pak Babi mau menjadwal kapan, hari apa, mungkin bisa dikunjungi masing-masing pos kami yang masih aktif. Yang kami sampaikan juga kalau yang belum aktif, mungkin kita untuk hanya menambahkan. Jadi mengingat untuk jaga keamanan atau pos kambing secara bergiliran bukan tidak bisa, namun memerlukan pemikiran dan perencanaan yang sangat matang di era sekarang ini. Mengingat karakter masyarakat sekarang ini dengan Semua yang hadir, ini judulnya Jumat Curhat. Jadi saya mau curhat nih Pak. Jadi saya kan tidurnya di kadang-kadang di belakang rumah. Sering di samping saya tuh ada lorong. Itu sering jam-jam 2, jam 3 tuh asal ada petasan tidak ada sini di depan itu pasti ada anak lewat tuh yang pakai parang, yang pakai ini. Itu sering. Setiap ada petasan di depan itu kan kedengeran dari sini. Saya langsung lari ke atas. Saya intip dari samping itu. Tapi yang tadi kita ini nggak bisa apa-apa, mau lapor kemana? Paling kita foto-foto terus kemana arahnya? Pelaku tawuran, kok tidak ada kapok-kapoknya? Kan gitu kan? Ini tentunya butuh sesuatu yang bikin kapok kan gitu Pak. Nah kalau cuma dikasih pembinaan, dikasih ini umurnya sekian, ini di bawah umur, nah kan gitu kan? Ya akhirnya berkembang dia, akhirnya kita semua ini repot sebagai yang punya anak. Perkenalkan saya Susianto, warga RT 07 yang
di belakang. Saya pensiunan dari dulu, Pak. Kita mewakili dari RW 03 karena Pak RW berhalangan hadir, jadi saya mewakili. Di sini saya akan menanyakan masalah jaga malam itu, Pak, yang diupah atau disewa tadi. Nah, itu menurut saya itu harus didata, dilaporkan, yang harus kenal betul itu. Yang kedua, apabila jaga malam itu suka berganti, lakukan razia khususnya knalpot blok dan dilakukan penilangan di Polresta. Motor tidak boleh diambil, ditilang setelah selesai dari sidang baru bisa diambil, dan knalpotnya diganti knalpot yang standar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, semua yang melakukan kita namanya hati-hati juga Pak ya, namanya anak yang ketangkap, makanya yang tawuran kemarin kita lakukan pembinaan selama 1 minggu di dinas sosial apa ya, di Ogan Ilir. Itu selama 1 minggu dilakukan pelatihan khusus. Karena Banpol ini sakti mandraguna, Pak. Benar. Dalam waktu 5 menit, Bapak ada ini ada bertanya dalam Banpol. Ada Bapak bisa menyimpan ini Banpol ini. Oleh Pak Kasat. Ada juga untuk ancaman hukumannya bagi anak-anak remaja yang masih punya masa depan. Apabila dia ikut tawuran ataupun balap liar, sudah tertangkap, Pak, sudah difoto, begitu dia tamat SMA mau masuk polisi, itu ada namanya PMK, penilaian. Nah, PMK ini diserahkan kepada Babin Katimas yang menjalankan kepada Ketua RT. Haji Ismail spesial kita berasa singkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan hamdan fi ni'amihi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sekalian, kegiatan Jumat curhat kita pagi hari ini mungkin masih ada unek-unek ataupun ada curhatan yang bisa disampaikan ke Babin Katimas, akan disampaikan ke pimpinan. Kemudian ada informasi ataupun permasalahan bisa disampaikan bantuan polisi 0813 7000 2110. Demikian Pak, saya mohon maaf bila ada salah kata, berapa saya mohon ampun. Saya Pan yang lain? Hah? Hah? Tunggu